luar biasa. Bench dari Thailand U16 memang salah satu daya tarik dari skuad yang satu ini. Mereka nih andalan, mainnya lepas, mainnya bebas, tapi selalu penuh dengan keceriaan. Satu daya tarik tersendiri yang membuat kita semakin yakin, oh ini alasan kenapa mereka tuh tampilnya udah kayak pemain profesional. Sepak bola sudah mendarah daging rasanya. Betul, dan dalam keadaan apapun kegembiraan itu yang menjadi warna ya. Ini yang membuat mereka tampil lepas, nggak peduli hasil sebetulnya, tapi ya hasilnya selalu positif. Betul, para pemain sudah ada di lapangan. Apalagi kalau bukan lapangan Super Soccer Arena Kudus yang juga nanti akan menjadi saksi terselenggaranya partai puncak di tanggal 23 Agustus mendatang, serta laga kedua hari ini mempertemukan Indonesia Garuda Pertiwi dengan Yordania pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita akan hitung mundur. Inilah semifinal pertama yang akan mempertemukan Thailand dengan Malaysia U16. Selamat menyaksikan. Teman-teman, untuk Thailand U16 mengenakan jersey berwarna biru, sementara Malaysia U16 mengenakan jersey berwarna kuning. Sudah langsung menjadi lemparan pertama bagi Malaysia. Sudah dilakukan. Nomor punggung 6 tadi, Sophia Jane Lakas. Ya, ini Malaysia hanya perlu tenang sebetulnya ya. Betul. Tidak perlu mengikuti irama permainan dari Thailand. Ya. Mereka memainkan saja rencananya dengan irama yang mereka sudah rencanakan juga. Saya sih agak yakin nih Coach Cita mereka nggak akan main terlalu cepat untuk mengikuti iramanya Thailand. Jadi jauh lebih baik bagi mereka untuk tampil dengan tempo yang tidak terlalu cepat untuk juga merusak irama permainan Thailand. Ya. Dan mereka dengan formasi yang super ofensif 3-4-3 seharusnya sih bisa lebih menguasai lini tengah. Cuma mereka berhadapan dengan sejumlah pemain Thailand, meskipun secara formasi jumlahnya agak kurang, tapi pergerakan mereka lebih solid, dan itu harus diantisipasi oleh para pemain Malaysia untuk bisa memberikan ruang sebetulnya terutama kepada Lim Yu. Betul. Untuk bisa mendapatkan ruang tembak di sekitar kotak penalti Thailand. Kali kita saksikan bagaimana Thailand harus berupaya untuk bertahan dulu. Malaysia sejak awal berusaha sekali untuk bisa menjadi lebih dominan dan melancarkan lebih banyak serangan. Satu peluang tadi masih mampu digagalkan. Betul yang dikatakan oleh Bung Joy tadi ya, ini Malaysia terlihat tergesa-gesa ingin langsung menetapkan dominasi. Tapi kita tahu justru Thailand ini tim yang permainannya sangat mengalir. Dan mereka bisa melakukan recovery dengan sangat cepat. Takutnya tekanan yang terus-menerus menjadi fokus dari Malaysia ini membuat mereka sedikit lengah di sektor pertahanan saat transisi cepat nanti dilakukan oleh Thailand. Betul. Ya sejauh ini sih baru menit ketiga ya. Malaysia berhasil mendominasi di tengah. Belum ada touch di kotak penalti, tapi mereka sudah lebih banyak berada di wilayah permainan Thailand. Sejauh ini berhasil. Cuma memang menit berjalan ini tetap harus mewaspadai karena Thailand ini biasanya sih nggak slow start. Ya. Biasanya mereka langsung gas juga, tapi mereka juga tahu kualitas dari Malaysia tidak main-main. Betul. Jadi kemungkinan besar di menit pertama dua-dua masih melakukan checking, masih merupakan lakukan banyak percobaan untuk melihat seberapa jauh ketangguhan di tengah masing-masing, ketangguhan di belakang masing-masing. Malaysia menurut saya inisiatifnya sudah oke. Ya. Belum terlalu maksimal. Ini Thailand langsung bisa masuk ke kotak final. Seperti yang kita saksikan menjadi satu kelebihan dari Thailand, ditekan, tapi tetap masih bisa ada peluang yang mereka ciptakan. Kita akan saksikan kembali tayangan ulangnya. Berawal dari satu kesalahan pemain belakang Malaysia tadi, beruntung bola masih bisa diamankan oleh salah satu punggawa. Buang saja ke atas, namun akan menjadi tantangan kembali karena kali ini sepak pojok untuk Thailand U16. Ya, Malaysia diperkuat oleh kiper utama mereka Putri Aina Husna yang tampil hilang dalam beberapa pertandingan sebelumnya terhadap
Garuda Pertiwi pun dia bikin 9 atau 10 penyelamatan. Kawin tidak Kikuntot tadi, kapten dari Thailand U16 yang juga menciptakan 2 gol pada laga terakhir di fase grup, selalu menjadi eksekutor dari sepakan bola-bola mati ataupun sepak pojok. Saksikan kembali tadi, Kawin tidak Kikuntot tarik lagi dulu ke belakang, mencoba lebih sabar memancing para pemain dari Malaysia keluar dari pertahanan mereka. Nah ini mulai nih Thailand menunjukkan sifat aslinya ya. Betul, sedikit Dominan. lebih sabar. Nah, perempuan dominan ini. Jadikah kita saksikan mendapat pengawalan ketat dari 2 pemain Malaysia. Sudah tahu betul tidak bisa memberikan ruang untuk pemain yang satu ini, Mereka Sheila Murdoch. Paran ke dalam untuk Thailand U16 sudah dilakukan. Kawin tidak. Hampir saja menjadi sebuah situasi yang berbahaya tadi bagi Malaysia. Seperti tidak pernah kehabisan akal adik-adik dari Thailand U16 ini. Saat satu sisi mengalami kebuntuan, mereka coba alirkan bola dari sisi yang berbeda, coba lagi dengan skema yang berbeda, kadang harus tarik mundur dulu ke belakang. Sangat sabar dalam mengotak-ngatik dan membongkar pertahanan lawan-lawan. Ya, yang menarik adalah tingkat keberhasilan passing mereka selalu tinggi ya. Ya. Selalu di atas 70% dan selalu lebih dominan dari lawannya. Ini yang membuat mereka permainannya mengalir. Seperti yang coach kita bilang tadi, Ya. Selalu punya alternatif di dalam hal menyerang. Dan bukan saja itu, mereka membangun serangan juga. Seandainya lawan menumpuk pemain di lini tengah, mereka akan sangat sabar. Tapi pada satu momen mereka bisa langsung menjadi cepat ya, terutama ketika masuk ke sepertiga akhir lawan. Terlihat memang lebih matang mereka dalam bermain. Ini umpan terobosan. Berbahaya, sangat ancaman yang sangat berbahaya, dan akhirnya membuahkan gol pembuka di laga kali ini. 1-0 keunggulan dari Thailand U16 atas Malaysia U16, Bung Joy. Ya, sebuah kesabaran yang menurut saya kelasnya udah di liga yang berbeda ya. Kita lihat tadi di kiri, kan awalnya dari kiri serangannya berhasil diblok, pindah ke tengah, pindah ke kanan, tiba-tiba mereka melakukan umpan terobosan. Ya, para pemain belakang dari Malaysia kelihatan terkejut, masih mengharapkan offside, tetapi ternyata tidak. Apa blunder golnya? Ya, kita lihat ini dari akselerasi seorang Kanok Pornwantong. Niatnya berikan kepada rekannya Amerika, tapi sepertinya memang terkena kaki dari pemain nomor punggung 6 Malaysia. Kita akan konfirmasi lagi ya. Tadi ada satu pergerakan dari Sophia Jane Lekas yang sepertinya bola mengenai kakinya. Betul, kena kaki kirinya dan ini on goal ya, harusnya. Tapi ya sekali lagi Thailand menunjukkan bahwa mereka adalah unggulan utama di turnamen ini. Begitu tenang, begitu akurat, semua passing-passingnya mengarah kepada sebuah bangunan serangan yang sangat kokoh. Jadi hampir menurut saya hampir tercengang ya, terpaku para pemain Malaysia dengan kombinasinya sebetulnya. Ya. Dengan kombinasi dari tidak diubah keputusannya. Ya, kita saksikan. Memang kalau tadi sekilas dilihat seperti bukan pelanggaran yang terlalu berbahaya ya untuk bisa mendapatkan red card, tapi tentu wasit memiliki pertimbangannya sendiri. Dan ini kembali akan menjadi sebuah keuntungan bagi Thailand yang juga memiliki sosok Kawinthida Kikuntot sebagai salah satu eksekutor tendangan mati yang selama ini cukup akurat tendangan demi tendangan ya. Akan kita saksikan bagaimana eksekusi dari sang kapten saat ini.
Iya, dan tidak ada permintaan peninjauan VAR ya Iya. sejauh ini, karena kalau ada ini harus dilakukan sebelum tendangan bebas. Sudah dilakukan dan masih mampu dihalau dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari Malaysia. Kembali Putri Aina Husna memberikan satu penampilan yang sangat membanggakan, Bung. Ya, Putri Aina Husna ini tampil gemilang saat menghadapi Garuda Pertiwi Ya. ya. Saya catat dia melakukan 9 penyelamatan gemilang, meskipun tetap harus kebobolan 3. Ya. Tapi penampilannya mencuri perhatian juga, bahkan sampai ke negeri dia, Ya. sampai ke negeri Malaysia. Sudah segala cara dia lakukan, bola boleh lepas tapi orang jangan. Dia suka narik, suka macam-macam lah. Tapi memang itu ya karakter ya, satu pemain terbentuk karakternya pada perjalanan waktu mereka ketika mengikuti competitive games. Dan ini terlihat Malaysia juga dihuni oleh pemain-pemain yang sudah terbiasa melakukan pertandingan di level kompetisi. Betul. Sudah terdengar sorak-sorai dari para supporter yang hadir di Tribun Super Soccer Arena, karena tadi perlahan semakin sore juga sudah semakin terisi. Kembali kami ingatkan, nanti malam ada laga yang mempertemukan Indonesia, Garuda Pertiwi dengan Yordania. Dan biasanya nih, mendekati jamnya tuh malah sebelum pertandingan mulai kapasitas sudah penuh duluan. Jadi buat teman-teman yang mau nonton langsung di Super Soccer Arena, siap-siap ya. Kalau bisa udah datang dari sore nih, karena kita juga punya Sri Kandi Fair di seberang stadion yang akan menghadirkan banyak keseruan, bisa dikunjungi secara gratis. Ada live music, kemudian ada playground juga buat adik-adik, dan ada wisata kuliner lokal. Yang lagi nonton sekarang bisa scan QR Code juga nih, karena nanti kalian bisa mengirimkan selfie yang nanti akan kami tampilkan seperti ini di live stream serta di Videotron. Kita saksikan tadi satu peluang emas dari Thailand U16. Masih terus menggempur gawang dari Malaysia. Thailand U16 lagi-lagi satu percobaan dari sisi yang berbeda. Mampukah dikuasai oleh para pemain Malaysia? Ya, beruntung tadi masih belum berhasil upaya di mulut gawang yang dimiliki oleh Thailand. Kita sambil lihat lagi ya selfie yang udah dikirimkan, lucu-lucu banget nih. Ada yang sambil nonton tentunya Kavino Sri Kandi Merdeka Cup 2026, ada yang lagi sama teman-teman sekolah, ada yang lagi nonton sendirian, gak apa-apa. Makanya biar seru dikirim selfie-nya, biar rasanya kayak kita ketemu teman-teman baru nih, kirimin selfie ke satu sama lain ya. Caranya tinggal scan aja QR Code yang ada di layar saat ini. Nanti kami tampilkan foto-foto terbaiknya di live stream dan di Videotron yang ada di Super Soccer Arena. Videotron ini juga memegang rekor muri loh teman-teman, terpanjang yang ada di stadion di seluruh Indonesia, 46,80 meter. Kapan lagi nanti wajah kalian bisa hadir dengan ukuran yang besar di Super Soccer Arena yang ada di Kudus? Ya, dengan hanya 10 pemain, Malaysia memang mengetatkan pertahanan. Betul. Kita mau tidak mau, bukan by design menurut saya, mau tidak mau mereka lebih ketat di belakang karena lini tengah mereka kehilangan kendali, kehilangan pegangan, kehilangan pijakan, sehingga arus serangan dari Thailand itu betul-betul terfokus kepada barisan belakang. Ya. Jadi pemain-pemain tengah terpaksa juga harus turun, karena kalau tidak Thailand ini akan lebih merajalela ya di sekitar kotak penalti. Bahaya. Beruntung masih agak terlalu deras tadi bola, jadi cukup membeli waktu bagi para pemain Malaysia mengisi kembali posnya ya di zona pertahanan. Kalau enggak masih kosong tadi di tengah. Betul. Tiba-tiba ada 2 pemain berjersey biru ya di dekat titik putih penalti yang bisa menyebar ke 2 arah. Teriakan terdengar tidak hanya dari tribun tapi juga dari bench area serta para pelatih yang mengawal langkah anak-anak asuhnya nih. Coach Fairuz Muntana bin Zainal Abidin dari Malaysia harus bekerja ekstra keras memutar otak
bagaimana agar 10 pemain ini dapat dimaksimalkan, tetap bisa dikerahkan untuk menahan laju dari Thailand. Sementara ada coach Hidarat Wiwasuku yang pasti ingin mempertahankan catatan positif dari anak-anak asuhnya yang sejauh ini dari 4 laga yang 1 sedang dilakoni dan unggul, 3 laga sisanya berlangsung dengan kemenangan tanpa adanya kebobolan sekalipun. Kesempatan dari Malaysia, apakah mampu menjaga momentum? Sayang sekali bola harus kembali hilang, dibiarkan keluar saja oleh satu pemain andalan Thailand tadi, Mirika Shilamurdo. Kita akan saksikan. Ya, ini umpan dari Lim Yu ya. Ya, bagus sekali ya. Sangat baik ya, meneruskan cerita Lim Yu. Jadi dia sebetulnya bukan pemain kidal, tetapi akhirnya kita saksikan. Inilah dia yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Malaysia U16. Adanya keajaiban dengan hanya 10 orang pemain. Mereka mampu menggetarkan gawang dari Thailand U16. ya bermula dari serangan umpan jauh Lim Yu tadi. Ya. Yang langsung bisa masuk ke jantung pertahanan Thailand. Ya. Meskipun sempat di blok, tetapi second ball-nya kena lagi kepada pemain Malaysia. Dan hasil lemparan ke dalam ini yang agak mengejutkan. Ini Ya, lihatnya clearance ya. Ini own goal dibalas own goal. Sebentar, ini clearance atau tendangan spekulasi pemain Malaysia? Ya, kita akan lihat kembali karena kalau tadi saya lihat ada satu pemain Thailand juga. Ya, belum terlalu jelas. Ya, masih kita nantikan. Yang jelas ini satu tangkapan tadi yang tidak berhasil sebenarnya dari penjaga gawang Thailand, Dinara Kordem, yang kemudian menghasilkan gol penyama kedudukan dari Malaysia U16. Kalau yang disorot pemain nomor 6 nih, siapa Ya. pencetak golnya? Nina binti Hasmaji ternyata dicatat sebagai gol dari skuad Malaysia U16. Ya, agak spekulasi tapi akhirnya jadi gol. Ya masih kalau masih. Ya, ini saya kalau cerita Lim Yu jangan-jangan terjadi lagi gol ini. Jadi Lim Yu tuh aslinya dia bukan left handed. Ya. Jadi tapi dia sangat kuat kaki kiri karena ketika ayahnya melihat terus dia bilang kamu harus terus berlatih kaki kiri. Kenapa ayah? Karena kalau pemain rata-rata pemain 2026. ya apalagi dengan 9 pemain mereka merasa bahwa nothing tulus ya. Ya. Pemainnya juga kurang dan mereka sudah pengalaman Ya. juga bermain dengan 10 pemain, dengan 10 tim dan 10 orang. Tidak banyak lagi waktu yang tersisa dari tambahan yang diberikan di babak pertama kali ini. Thailand U16 setelah lemparan ke dalam tadi yang mencoba memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk bisa meraih keunggulan kembali atas Malaysia. Kembali ancaman, masih belum berhasil. Tidak mau membuang-buang waktu, bahkan tadi Putri Aina Husna hanya berjalan saja melihat tendangan dari nomor punggung 9 Kaliapat Muangun. Ya, Kaliapat agak tergesa-gesa ya, Ya. karena sebetulnya ada pemain di tiang jauh tadi yang Betul. sudah bersiap. Oh, kita lihat apa yang terjadi kepada Putri Aina Husna. Harapannya bukan satu cedera nih, karena sosok yang sangat sentral bagi Malaysia U16. Ya, belum jelas apa yang terjadi. Masih menunggu apa yang bisa diobati atau diperhatikan terlebih dahulu oleh tim medis dari Malaysia U16. Oke, sepertinya ada tarikan bagian belakang dari paha Putri Aina Husna. Ya, mudah-mudahan tidak serius ya, Betul. karena Putri Aina Husna ini adalah tembok terakhir pertahanan Malaysia yang sangat kokoh, sangat diandalkan. Semoga tidak terjadi hal yang serius.
kita lihat apa yang terjadi pada Putri Aina Husna. Iya. Dia sepertinya tidak terjadi benturan, tetapi mungkin dia merasakan tarikan, kram. Ya, dia duduk di lapangan setelah hanya melihat bola tadi keluar. Betul. Ya, semoga tidak ada hal yang serius. Ini dia sudah melakukan lagi tendangan gawang. Akan menjadi satu ujian tentu bagi Malaysia kalau kembali harus kehilangan pemain penting, apalagi kali ini tokoh sentral. Ya, di Bisa jantung menjaga pertahanan gawang ya. Betul. Thailand. Dan Thailand ini selalu berhasil masuk ke kotak penalti ya, selalu mampu menaruh bola. Itulah akhir dari pertandingan di babak yang pertama, teman-teman. 1-1 menjadi skor.